Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab Syarhu Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah yang dikarang oleh Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala. Dan sekarang kita akan membahas tentang tanda-tanda nasab. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala walin nasbi khamsu alamatin al-fathatu wal-alifu wal-kasratu wal-ya'u hasbun nuni. Nasab memiliki 5 tanda. Yang pertama fathah, dan ini adalah tanda aslinya. Yang kedua alif, kemudian kasrah, ya, dan membuang nun. Dan ini adalah tanda cabangnya. Jadi tanda asalnya adalah fathah. Adapun alif, kasrah, ya, dan membuang nun, ini adalah tanda cabang. Al-alama al-far'iyah. Sementara al-fathah, al-alama al-asliyah, tanda asli. Fa'amma al-fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi salasati mawadi'a. Fil ismil mufradi wa jam'in taksiri wal fi'l al-mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun walam yattasil bi akhirih syai'un. Fathah menjadi tanda bagi nasab pada 3 tempat. Yang pertama pada isim mufrad, contohnya ra'aitu zaidan. Kemudian jamak taksir, contohnya ra'aitur rijala. Kemudian fi'il mudhari apabila kemasukan amil yang menasabkan dan tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Jadi kalau ada fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu, misalnya kalau dahaba berarti yang yadhabu, tadhabu, nadhabu, dan adhabu. Itu baknya nggak nyambung dengan apapun. Kalau didahului oleh huruf yang menasabkan seperti lan misalnya, maka dia dibacanya fathah. Misalnya asalnya yadhabu zaidun. Yadhabu zaidun. Ketika ada lan menjadi lan yadhaba zaidun. Bagaimana dengan fi'il mudhari yang bersambung dengan akhir sesuatu seperti alif tasniyah wa jama', ya, muannas khatabah, ini nanti ada di tanda yang kelima, yaitu dengan membuang nun. Ya, nah. Wa ammal alifu fatakunu alamatan linasbi fil asma'il khamsati. Nahwu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbah dzalika. Beliau sini pakai nahwa ya, sama aja ya. Jadi mau dibaca nahwa atau nahwa sama aja. Yang penting kita tahu cara ngi'rabnya. Kalau nahwa berarti dia maf'ul bih ya, anhu nahwa gitu ya. Jadi alif itu menjadi tanda bagi nasab pada isim yang 5. Ya, contohnya ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbah dzalika, ya. Yaitu ra'aitu abaka wa akhaka wa hamaki wa faka wa da'il min, ya. Nah. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il muannats salimi. Adapun kasrah menjadi tanda bagi nasab pada jamak muannats salim. Dan ini keanehan ya. Harus dicatat baik-baik ya. Karena kenapa? Kita lagi bahas nasab yang tanda aslinya fathah, dia malah kasrah sendirian. Ini kan aneh, anomali ya, keanehan. Beda sendiri dia. Jadi jamak muannats salim ketika mansub malah kasrah. Misalnya ra'aitul muslimati, ya, ra'aitul muslimati, bukan ra'aitul muslimata. Nah, wa amal yaw fatakunu alamatan linnasbi fit tasniyati wal jam'i. Adapun ya menjadi tanda bagi nasab pada musanna, ya. Contohnya ra'aitu at-talibaini. Dan juga jamak. Tentu jamak di sini meskipun enggak disebutkan ya pasti jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena 2 jenis jamak sebelumnya disebutkan, jamak taksir sama jamak muannats salim disebutkan sebelumnya. Maka ada pasti ini adalah jamak mudzakkar salim, ya. Contohnya ra'aitul muslimina. Nah. Wa amma hasbun nuni fayakunu alamatan linnasbi fil af'alil lati rafuha bisabatin nuni. Adapun membuang nun, ia menjadi tanda bagi nasab pada fi'il yang ketika rafa'nya dengan tetap nun. Ya, yang dimaksud adalah fi'il yang 5 ya. Fi'il yang 5 itu ketika ada huruf nasab di depannya, maka dia dibuang nunnya. Misalnya yadhabani, tadhabani, yadhabuna, tadhabuna, tadhabina. Kalau ada lan jadinya lan yadhaba, lan tadhaba, lan yadhabu, lan tadhabu, lan tadhabi.
Baik, kita lanjutkan syarahnya. Qala syarihu waffaqahullahu ta'ala, lamma faragha al-musannifu rahimahullahu min alamatil qismil awal min aqsami alamatil i'rabi wa huwa ar-raf'u, atba'ahu bi alamatil qismis tsani wa huwa an-nasbu. Berkata pensyarah kitab ini, Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin waffaqahullahu ta'ala, ketika musannif Ibnu Jurum As-Sinhaji rahimahullah ta'ala selesai membahas tanda yang pertama dari beberapa tanda i'rab, yaitu rafa, beliau melanjutkannya dengan tanda kelompok yang kedua, yaitu nasab. Fadzakara anna lin-nasbi khamsa alamatin hiyal fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u hasbun nun. Lalu musannif menyebutkan bahwasanya nasab itu punya 5 tanda: fathah, alif, kasrah, ya, dan membuang nun. Wal aslu fi alamatin nasbi huwal fathatu fayya ummul babi. Dan hukum asalnya, tanda asal bagi tanda nasab adalah fathah, dan dia adalah inti dari pembahasan ini. Wa ma'adaha naibun anha, dan yang selainnya adalah ganti darinya. Jadi alif, kasrah, ya, sama buang nun itu namanya i'rab niyabah. Falin nasbi khamsu alamatin, wahidatun asliyatun wa hiyal fathatu, wa arba'un far'iyatun wa hiyal alifu wal kasratu wal ya'u hasfun nuni. Maka nasab punya 5 tanda, 1 tanda asli yaitu fathah, dan 4 cabangnya, yaitu alif, kasrah, ya, dan membuang nun. Fal alamatul ula wa hiyal fathatu takunu alamatan lin nasbi fi salasati mawadi'a. Maka tanda nasab yang pertama yaitu fathah menjadi tanda bagi nasab pada 3 tempat. Al-awwalu al-ismu mufradu. Yang pertama pada isim mufrad. Wa taqaddama ma'nahu, dan udah terdahulu ya pembahasan tentang maknanya. Bila kita bahas waktu kita bahas rafa ya, apa itu isim mufrad kita bahas. Nahu ajal. Ya, fi qaulillahi ta'ala hatta yablughal kitabu ajalah. Surah Al-Baqarah ayat 235. Ajalahu ismun mansubun wa alamatun nasbihil fathatu. Ya, contohnya ajal, ya ajal itu ya ajal ya, umur ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hatta yablughal kitabu ajalah, ya. Ya, sampai ia telah tertulis ajalnya ya. Telah sampai tulisannya tersebut pada ajalnya. Maka ajal sini kenapa dia dinasabkan? Ya karena dia sebagai maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih. I'rabnya ajal ismun mansubun wa alamatun nasbihi fathatun ya. Nah. Wasani jam'u taksir. Yang kedua, yang ketika nasab ya tandanya fathah adalah jamak taksir. Wa taqaddama ma'nahu aidan. Nahu al-qawaid. Fi qaulillahi ta'ala wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Al-Baqarah 127. Al-qawa'ida ismun mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu li'annahu jam'u taksirin. Ya, yang kedua, yang ketika nasab tandanya fathah jamak taksir, dan sudah dibahas juga maknanya sebelumnya. Contohnya al-qawaid ya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Dan ingatlah ketika Ibrahim mengangkat pondasinya dari Baitullah Ka'bah. Maka al-qawaida ini kan sebagai maf'ul bih. Maka dia mansub ya. Tanda nasabnya adalah fathah. Li'annahu jam'u taksir, karena dia adalah jamak taksir. Naam. Wasalisu al-fi'lul mudhari'u idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un min lawahiqihi. Yang ketiga, yang ketika nasab tandanya fathah juga adalah fi'il mudhari apabila kemasukan amil yang menasabkan dan tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu apapun min lawahiqihi yang menyusulnya di akhir. Wal muradu bin nasibi awamilun nasbi wa hiya hurufuhu wa iddatuha 'asharatun sayadhkuruha al-musannifu fi babil af'ali. Nahu nabrahu
fi qaulillahi ta'ala lan nabraha. Nabraha fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatun nasbihil fathatu. Nah. Baik. Yang ketiga adalah Dan yang dimaksud dengan yang menasabkan adalah amil-amil menasabkan. Dan dia adalah huruf-huruf nasab. Dan jumlahnya ada 10. Jadi huruf tersebut ada 10. Yang akan disebutkan oleh musannif pada bab af'al. Contohnya nabrah. Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lan nabraha. Ya, di situ kan asalnya kan nabrahu, tapi karena ada lan dia jadi mansub dengan fathah. Lan nabraha ini artinya kami tidak akan meninggalkan, ya. Nah, dan di sini nabraha fi'lun mudhari'un mansubun bilan, ya, wa alamatun nasbihil fathatu. Baik. Wal alamatus saniyatu, ya, dan tanda yang kedua wayal alifu takunu alamatan lin nasbi fi mawdi'in wahidin fil asma'il khamsati nahwa ra'aitu abaka wa akhaka wa hamaki wa faka wa dha ilmin. Tanda yang kedua adalah alif. Ya, ia menjadi tanda bagi nasab pada satu tempat saja, yaitu pada isim yang 5. Contohnya ra'aitu abaka wa akhaka wa hamaki wa faka wa dha ilmin. Fa inna aba wa akha wa hama wa fa wa dha asma'un mansubatun. Wa alamatu nasbihal alifu niyabatan anil fathati li'annaha minal asma'il khamsati. Maka sungguhnya, ya, kata aba, akho, hama, fa, dan da adalah isim-isim yang dinasabkan, dan tanda nasabnya adalah alif sebagai ganti daripada fathah, karena dia adalah isim yang 5. Jadi memang kalau tanda far'i selain tanda asli, pokoknya ketika kita i'rab, ya, ada tambahan kata niyabahnya, ya. Misalnya ra'aitul muslimaini, ya, kita katakan al-muslimaini maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbil ya'u, tambahin niyabatan anil fathati li'annahu musanna, ya. Nah, wal alamatu salisatu wa hiyal kasratu takunu alamatan lin nasbi fi mawdi'in wahidin fi jam'il muannatsis salimi wa taqaddama ma'nahu mislu al-muslimati fi qaulillahi ta'ala innal muslimina wal muslimati. Al-Ahzab ayat 35. Fal muslimati ismun mansubun wa alamatun nasbihil kasratu niyabatan anil fathati li'annahu jam'u muannatsin salimun. Tanda yang ketiga adalah kasrah, dan ia menjadi tanda bagi nasab pada satu tempat saja, ya, pada satu tempat saja, yaitu pada jamak muannats salim. Dan sudah kita bahas, ya, maknanya sebelumnya. Contohnya al-muslimat pada firman Allah Subhanahu wa taala, innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya laki-laki muslim dan perempuan-perempuan muslim. Di sini kenapa al-muslimat mansub? Karena dia ma'tuf ke al-muslimin. Sementara al-muslimin mansub karena dia adalah isimnya inna, dan isimnya inna itu harus mansub. Maka al-muslimati isim yang dinasabkan, tanda nasabnya adalah kasrah sebagai ganti daripada fathah karena dia adalah jamak muannats salim. 6. Wa sabaqa an 'arafta anna al-aula fi hadzal mawdi', ya, an yuqala al-jam'u alladhi khutima akhiruhu bi alifin wa ta'in wa ma ulhiqa bihi liya'umma al-anwa'u salasatu allati sabaqa sarduha. Dan telah terdahulu pembahasannya bahwasanya kau telah mengetahui bahwa yang paling afdol, yang lebih utama pada tema ini, ya, yang jadi ini beliau mengingatkan bahwasanya sebelumnya beliau sudah menyebutkan yang lebih utama kita tidak mengatakan jamak muannats salim saja, tapi dikatakan jamak yang diakhiri dengan alif dan ta wa ma ulhiqa bihi, dan juga, ya, isim-isim yang menyerupainya, ya, yaitu mulhaq dengan jamak muannats salim. Karena, ya, macam-macamnya itu meliputi 3 macam yang telah disebutkan penjelasannya, ya. Nah, karena kan ketika kemarin kita membahas
jamak muannats salim, beliau kan sudah menyebutkan ya bahwasanya jamak muannats salim itu ada 3 macam ya. Ada 3 macam ya. Kita ulang sedikit ya sebagai murajaah. Yang pertama adalah isim yang memang asalnya muannas lalu dijamak dengan jamak muannats salim. Ya seperti misalnya Hindun. Hindun kan memang nama perempuan. Maka al-hindat ini memang jamak muannats salim. Yang kedua, isim yang ketika mufrad dia bukan muannas tapi ketika jamak muannas. Ya, seperti hammam ya, toilet ya, kamar mandi. Itu jamaknya hammamat ya. Nah. Kemudian yang ketiga adalah isim yang mulhaq. Mulhaq itu memang ujuk-ujuk bentuknya langsung mirip jamak muannats salim, seperti Arafat ya. Ya, kan Arafat ini kan nama tempat ya. Padang Arafah gitu. Arafat ini kan bukannya jamak, dia memang nama tempat, namanya Arafatun kayak gitu. Namanya mulhaq. Nah. Jadi itu dia sedikit kita murojaah pembahasan yang kemarin ya. Baik, kita lanjutkan. Wal alamatur rabi'atu wahiyal ya'u takunu alamatan linnasbi fi mawdi'aini. Tanda yang keempat yaitu ya menjadi tanda bagi nasab pada 2 tempat. Al-awwalu at-tasniyatu wa taqaddama ma'na al-musanna nahwu rajulaini fi qoulihi ta'ala fawajada fiha rajulain. Ya, Al-Qasas ayat 15. Farajulaini ismun mansubun wa alamatun nasbihil ya'u niyabatan lil fathati li'annahu musanna. Ya. Yang pertama yang ketika nasab tandanya ya adalah tasniyah atau musanna dan telah terdahulu pembahasan tentang makna musanna. Contohnya adalah rajulaini pada firman Allah Subhanahu wa taala fawajada fiha rajulaini. Lalu ia mendapati di dalamnya ada 2 laki-laki. Al-Qasas ayat 15. Maka rajulaini di sini adalah isim yang dinasabkan dan tanda nasabnya adalah ya sebagai ganti daripada fathah li'annahu musanna karena dia adalah musanna. Wasani jam'ul mudzakkari salimu. Fa'al fi qaulil musannifi al-jam'u ahdiyatun yuradu biha jam'ul mudzakkari salimu duna ghairihi. Wa taqaddama ma'nahu. Mislu al-muhsinina fi qaulillahi ta'ala wallahu yuhibbul muhsinin. Ali Imran. Fal muhsinina ismun mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil fathati li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Yang kedua yang ketika nasab tandanya ya adalah jamak mudzakkar salim. Maka al pada ya ucapan musannif al-jam'i kan beliau mengatakan fit tasniyati wal jam'i. Beliau tidak menyebutkan wa jam'il mudzakkar salimi. Hanya menyebutkan wal jam'i. Kenapa? Karena ya nggak usah disebutin lagi. Berhubung jamak taksir sudah disebutkan. Jamak muannats salim sudah disebutkan. Maka jamak di sini tentunya yang dimaksud adalah jamak mudzakkar salim. Makanya al di sini adalah al-ahdiyah. Al dengan makna tertentu ya. Bukan semua jenis jamak. Yang dimaksud dengannya adalah jamak mudzakkar salim, bukan yang lainnya. Bukan jamak taksir, bukan jamak muannats salim. Dan telah terdahulu pembahasan tentang maknanya. Contohnya al-muhsinin dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Di sini al-muhsinin maf'ul bih. Maka dia isim yang dinasabkan, tanda nasabnya adalah ya sebagai ganti daripada fathah karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Nah, wal alamatul khamisatu wa ya hadfun nuni. Takunu alamatan linasbi fi mawdi'in wahidin fil amsilati sittati allati taqaddamat wa hiya ma kana min al-af'ali ala wazni taf'alani yaf'alani wa taf'aluna wa yaf'aluna wa taf'alina. Mislu taf'alu fi qoulihi ta'ala wa la taf'alu. Al-Baqarah ayat 24. Fataf'alu fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatun nasbi hadfun nuni li'annahu min al-amsilati sittati. Tanda yang kelima adalah membuang nun. Ia menjadi tanda bagi nasab pada satu tempat saja, yaitu pada al-amsila as-sittah. Ini telah terdahulu pembahasannya. Nah, kan pekan lalu kita sudah bahas bahwasanya kebanyakan para ulama nahwu itu menyebutkan istilahnya sebagai al-af'alul khamsah, fiil-fiil yang 5. Fiil-fiil yang 5 dengan wazan
yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Tapi beliau ya menyebutkan alasan kenapa lebih cocok dibilangnya al-amsilah as-sittah. Kenapa enggak al-af'al as-sittah, tapi malah al-amsilah. Ini yang pertama dulu. Ya, tentang kenapa tidak digunakan al-af'al as-sittah, khawatir orang mengira bahwasanya ini maksud hanya yaf'alani saja, taf'alani saja. Jadi dengan wazan fa'ala yaf'alu saja. Padahal semua mauzun yang mengikuti wazan ini juga masuk. Karena kalau kita bilangnya al-af'al khamsah ya kayak gitu. Seperti al-asma al-khamsah ya. Isim yang 5 itu kan ya kata-katanya ya abun, akhun, hamun ya. Gitu aja. Begitupun kalau kita katakan al-af'al khamsah, maka harusnya fiilnya itu aja. Berarti yang yaf'alani, taf'alani. Artinya selebihnya kayak yadhabani, tadhabani nggak masuk. Makanya lebih cocok kata beliau, ya kita bilangnya jangan al-af'al, tapi al-amsilah. Contoh-contoh. Ya. Karena kalau dibilangnya al-amsilah, maka semua dengan wazan tersebut itu masuk. Adapun kenapa as-sittah nggak khamsah? Nah itu alasannya karena memang ada satu wazan yang dipakainya itu ada dua ya. Itu taf'alani. Taf'alani itu berlaku untuk kan kalau kita tasdif yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani. Nah itu taf'alani domir huma untuk mu'anas dipakai. Kemudian taf'alani juga dipakai di domir antuma untuk mudzakkar. Ya makanya dia diulang 2 kali, jadinya 6 kalau didetailkan. Itu alasan kenapa dia 6 bukan 5. Nah, ini maksud dengan al-amsilah as-sittah adalah fi'il dengan wazan taf'alani wa yaf'alani wa taf'aluna wa yaf'aluna wa taf'alina. Contohnya taf'alu dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa la taf'alu. Dan kalian tidak akan mampu melakukannya. Maka taf'alu adalah fi'il mudhari mansubun bilan ya. Wa la wa nasbi hasbun nuni, dan tanda nasabnya adalah membuang nun. Li'annahu minal amsilatis sittati ya. Nah, jadi ini pembahasan tentang nasab. Kalau dari sisi cara i'rabnya pokoknya ya, untuk membedakan mana alamat asliyah dengan far'iyah. Kalau asliyah itu akhirnya pasti zahiratun fi akhirih ya. Misalnya ra'aitu Zaidan. Kita katakan Zaidan maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Tapi ketika tandanya tanda far'i, misalnya yang alif ra'aitu abaka, kita katakan aba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu ya nasbihi al-alifu ya, kita bilangnya alif tapi ditambahin niyabatan anil fathati, ada kata niyabahnya sebagai ganti daripada fathah karena dia aslinya fathah. Makanya dia hanya menggantikan saja niyabatan anil fathati li'annahu minal asma'il khamsati, karena dia adalah bagian dari isim yang 5. Dan ini perhatikan ya, kenapa kalau yang lain kita langsung bilang li'annahu jam'ut taksir, li'annahu musanna, li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Ya, tapi kenapa kalau isim 5 kita bilangnya enggak li'annahu al-asmaul khamsatu, tapi li'annahu minal asma'il khamsati. Kenapa? Karena kalau isim 5 kan memang jelas, anggotanya jelas ada 5. Maka kita bagian li'annahu min, ya. Karena dia adalah bagian dari isim yang 5. Sementara kalau musanna enggak perlu dibilang min. Karena musanna itu banyak, ya. Bagiannya tidak terbatas. Begitupun jamak taksir mudzakkar banyak, tidak terbatas. Makanya langsung aja li'annahu jamu taksir, li'annahu musanna ya, enggak dibilang li'annahu minal musanna ya. Sementara kalau isim yang 5 li'annahu minal asmail khamsah. Begitupun fi'il yang 5 ya, al-af'al khamsah atau al-amsil as-sittah sama, kita bilang li'annahu min karena dia ada batasannya ya. Nah, jadi itu tambahannya. Semoga apa yang kita belajar bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma